Kali ini kita akan membuat jam digital sederhana. Jika ingin cepat, silahkan langsung copy program yang ada di deskripsi. Jika ingin mengetahui pembuatan programnya, silahkan simak video ini. Dan jika masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan membuat jam digital sederhana dengan Arduino. Dalam pembuatan jam digital ini, kita akan belajar bagaimana Arduino menampilkan karakter ke display 7 segmen, bagaimana cara membuat program jam digital, dan bagaimana kita mengatur jam digital ini dengan menggunakan dua tombol ini. Pertama, kita siapkan dahulu perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu Arduino Uno, 7 segmen display dengan driver MUX 7219, 2 push button, breadboard, dan beberapa kabel. Lalu disusun sesuai dengan diagram berikut ini. Terlihat untuk display 7 segmen, VCC tersambung ke 5 volt dan ground ke ground Arduino, D-in ke pin 12, CS ke pin 10, dan CLK ke pin 11. Dan untuk tombol kita beri supply 5 volt dan masing-masing tombol tersambung dengan pin 2 dan pin 3. Nah, setelah kita menyusun perangkat keras sesuai dengan diagram, masalah pertama yang akan kita hadapi adalah bagaimana cara untuk menampilkan karakter dari Arduino ke display 7 segmen ini. Ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan library. Apa itu library? Library adalah sebuah program yang bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal khusus. Contohnya dalam display 7 segmen ini, library dapat kita analogikan sebagai penerjemah bahasa. Jika kita memberi perintah ke 7 segmen tanpa library atau penerjemah, maka 7 segmen display tidak akan mengerti apa yang diperintahkan. Namun, ketika kita menggunakan library, maka library akan menerjemahkan ke bahasa atau perintah yang dimengerti oleh 7 segmen dan langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Arduino. Sebelum kita memulai untuk menampilkan karakter ke display 7 segmen ini, pertama kita pasang dulu library yang akan kita pakai. Kita buka Arduino IDE, lalu kita klik Tool, Manage Library. Cari di kolom filter Your Search LED Control. Kita akan pilih LED Control by Eberhard Fahle, lalu klik Install. Karena di komputer saya sudah terinstall, maka tombol install sudah tidak ada dan statusnya install. Tombol install akan sama seperti contoh ini. Nah, apabila sudah ada status install, maka kita bisa membuka example atau contoh dari library LED control ini untuk mengetahui perintah apa saja yang ada di dalamnya dengan cara buka file, example, LED control, LCD demo 7 segmen. Dari program demo ini, kita bisa melihat beberapa line program. Dari line program ini, kita akan mengambil beberapa line yang kita butuhkan untuk menampilkan karakter ke display 7 segmen, yaitu include LED control.h. Ini adalah line untuk menyertakan library yang kita install tadi.
kita bisa salin line programnya di program kita. Selanjutnya adalah konfigurasi perangkat keras yang diinginkan library ini. Dari contoh program ini sudah sesuai dengan konfigurasi perangkat keras yang kita gunakan. Dan juga salin delay time untuk menunda display 7 segmen agar tidak terlalu cepat menerima perintah. Selanjutnya kita salin juga beberapa line program pendukung untuk menyalakan display 7 segmen. Selanjutnya line program penulisan karakter. Kita hanya mengambil dua cara untuk menuliskan karakter, yaitu perintah IC setchar dan IC setDigit. IC setchar digunakan untuk menulis karakter ASCII dan IC setDigit digunakan untuk menulis angka di display 7 segmen. Kita salin dua line program ini, kita coba upload ke Arduino. Hasilnya adalah seperti berikut. Karena ini pertama kali kita upload ke Arduino, maka kita perlu save dulu program kita. Kita namai jam digital. Ternyata masih ada error di mana variabel i tidak ada. Kita ubah variabel i dengan sebuah nilai, misalnya 3. Kita upload lagi ke Arduino dan bisa. Nah, ini hasilnya ada angka 3 dan huruf A. Angka 3 kita dapatkan dari perintah IC setDigit. Sedangkan huruf A kita dapatkan dari IC setchar. Loh, kok bisa seperti itu? Jadi begini. Nah, perintah IC setchar dan IC setDigit mempunyai kesamaan dalam susunan parameternya. Susunan yang pertama yaitu 0 menandakan alamat yang dituju. Karena kita hanya mempunyai satu display 7 segmen, maka dialamatkan sebagai alamat 0. Untuk parameter kedua, 0 dan 3 itu adalah posisi digit yang diinginkan. Misal, kita ingin digit 0, maka digit yang akan tampil karakter adalah yang paling kanan sendiri dari display 7 segmen ini. Dan untuk 3 adalah digit keempat dari kanan yang akan menampilkan karakter karena dimulai dari 0 hitungan digitnya. Parameter yang ketiga adalah huruf atau angka yang ditampilkan. IC setchar dapat menampilkan huruf, sedangkan IC setDigit hanya bisa menampilkan angka saja. Parameter yang keempat adalah parameter untuk menyalakan DP atau decimal point atau titik yang ada di 7 segmen. Dari sini perintah dan parameter tadi kita sudah bisa untuk menampilkan karakter sesuai dengan keinginan. Permasalahan selanjutnya, setelah kita tahu cara untuk menampilkan karakter di 7 segmen, adalah bagaimana kita membuat program jam digitalnya. Sebelumnya, kita harus tahu dahulu jam digital yang akan kita buat. Jam digital yang akan kita buat adalah jam digital yang bisa menampilkan detik, menit, dan jam. Jadi dapat kita ilustrasikan seperti ini. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat terdapat 8 digit, di mana 2 digit pertama akan kita isi dengan detik, lalu digit selanjutnya akan kita isi dengan garis separasi, 2 digit berikutnya untuk menit, kita beri separasi lagi, dan 2 digit terakhirnya kita isi dengan jam.
Nah, masing-masing digit bisa kita pecah satu persatu. Pada 2 digit detik, kita bisa pecah menjadi digit satuan dan digit puluhan. Di menit juga bisa kita pecah menjadi menit satuan dan menit puluhan. Dan di jam bisa kita pecah juga menjadi jam satuan dan jam puluhan. Nah, dari sini kita sudah mempunyai 8 variabel digit, yaitu detik satuan, detik puluhan, karakter garis, menit satuan, menit puluhan, karakter garis, jam satuan, dan jam puluhan. Dapat kita tulis di programnya, di mana kita akan membuat program yang menampilkan angka 12 garis 34 garis 56. Kita buat set digit dahulu untuk tempat detik satuan dan detik puluhan. Dilanjut dengan set char untuk karakter garis. Dilanjut dengan set digit untuk menit satuan dan puluhan. Lalu set char lagi untuk karakter garis dan set digit untuk jam satuan dan puluhan. Selanjutnya kita edit posisi digit dan karakter yang akan ditampilkan. Lalu kita upload untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini hasilnya benar bisa menampilkan angka 123456. Selanjutnya kita akan membuat jam ini agar nilai digitnya berubah, yaitu digit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digit ini dapat kita buat variabel seperti ini, yaitu detik satuan, detik puluhan, menit satuan, menit puluhan, jam satuan, dan jam puluhan. Variabel ini harus punya nilai awal, yaitu kita anggap 0. Selanjutnya adalah kita buat suatu perhitungan bertambah. Kita lihat pada contoh jam ini, ketika setiap detik maka nilai dari variabel detik satuan akan bertambah 1. Nah, jika detik satuan sudah mencapai nilai 9, maka akan kembali ke 0 dan menambah digit detik puluhan menjadi 1. Seperti pada program yang kita tuliskan, jika nilai detik satuan sama dengan 9, maka detik puluhan akan bertambah 1. Dan detik satuan akan kembali ke 0. Jika detik satuan tidak sama dengan 9, maka detik satuan akan bertambah 1. Variabel hasil perhitungan ini kita masukkan ke perintah untuk tampilkan di 7 segmen. Selanjutnya kita masukkan variabel detik satuan ke perintah detik satuan, dan untuk detik puluhan di perintah detik puluhan. Kita coba upload di Arduino, hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa sudah bisa bertambah nilai dari detik satuan dan detik puluhan, tapi masih terlalu cepat karena delaynya masih 250 mili-detik. Agar nilai dapat berubah setiap 1 detik, maka delay time kita ganti menjadi 1000. Kita upload lagi dan menjadi seperti ini. Kita lihat ya, nilainya sudah bisa berubah setiap 1 detik. Selanjutnya adalah kita akan lanjut ke digit berikutnya, yaitu menit satuan. Dalam jam digital, menit akan bertambah 1 ketika detik sudah mencapai 60.
Nah, maka kita bisa membuat program jika detik puluhan sama dengan 6, maka menit satuan akan bertambah 1 dan detik puluhan akan kembali ke 0. Selanjutnya untuk menit puluhan, jika menit satuan sama dengan 10, maka menit puluhan akan bertambah 1 dan menit satuan akan kembali ke 0. Selanjutnya untuk jam satuan sama halnya dengan detik ke menit. Jika menit sudah 60, maka jam akan bertambah 1. Oleh karena itu programnya, jika menit puluhan sama dengan 6, maka jam satuan akan bertambah 1 dan menit puluhan akan kembali menjadi 0. Selanjutnya jam puluhan. Jika jam satuan itu sama dengan 10, maka jam puluhan akan bertambah 1 dan jam satuan akan kembali ke 0. Nah, di sini ada yang khusus, yaitu kita tahu bahwa jam di Indonesia menganut metode 24 jam. Sehingga ketika jam sudah pada pukul 24, maka akan kembali ke 0. Maka kita program jika jam puluhan sama dengan 2 dan jam satuan sama dengan 4, maka jam satuan dan jam puluhan kembali ke 0. Selanjutnya yaitu menaruh variabel-variabel tadi ke perintah display 7 segment. 4 kita ubah menjadi menit satuan, 3 menit puluhan, 2 jam satuan, 1 jam puluhan. Oke, mari kita upload. Nah, ini hasilnya, detik sudah bisa bertambah dengan baik, dan sedikit kita percepat untuk melihat perubahan pada menit satuan. Ternyata sudah bisa menit satuan berubah, tapi kita belum bisa melihat untuk pergantian jam. Nah, untuk melihat perubahan jam, kita mempercepat delay time. Yang pertama 1000 kita ubah menjadi 0. Ini hanya sebagai percobaan saja. Nanti kalau sudah bisa, kita akan kembalikan ke 1000 lagi. Dan ini hasilnya, kita bisa melihat begitu cepat perubahan detik dan menitnya. Dan ketika sampai jam, sudah bisa bertambah jamnya. Kita tes juga untuk mengetahui apakah jam bisa menjadi ke 0 ketika sudah jam 24. Dan ternyata bisa, dari jam 23 langsung menuju ke 0. Karena percobaan perubahan menit dan jam telah selesai, maka kita kembalikan lagi delay time dari 0 menjadi 1000 agar detik bisa berubah setiap detiknya. Lalu kita upload lagi. Dari sini kita sudah bisa membuat jam digital, tapi kita tidak bisa mengatur jam dan menit dari jam digital ini, sehingga ketika jam ini tidak ada daya atau mati, powernya dicabut, maka akan kembali ke nilai 0 semua. Selanjutnya, bagaimana kita akan mengubah nilai menit dan jam di jam digital ini? Kita menginginkan ketika tombol ditekan, maka akan merubah nilai dari jam atau menit itu. Sehingga dibutuhkan suatu fungsi di mana jika terdapat input tegangan, maka akan menjalankan suatu program untuk menambah nilai jam atau menit. Fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi interrupt yang ada di Arduino ini. Interrupt adalah suatu fungsi yang akan langsung dijalankan ketika dipanggil sembari menjalankan program utama. Fungsi itu adalah menambah nilai 1 di menit atau jam. Di Arduino sendiri sudah terdapat fungsi attach interrupt. Interrupt ini hanya bisa digunakan di pin 2 dan pin 3 dalam Arduino Uno. Oleh karena itu, kita menggunakan pin 2 dan 3 yang disambungkan dengan tombol atau push button. Pin 2 akan kita gunakan untuk mengubah jam,
dan pin 3 untuk mengubah menit. Nah, interrupt ini bisa kita panggil ketika ada perubahan tegangan di pin 2 dan 3. Di sini ada contoh kode fungsi attach interrupt dan kita hanya memakai dua kode saja, yaitu pin mode dan attach interrupt. Apa itu pin mode dan apa itu attach interrupt? Pin mode mempunyai dua parameter, yaitu interrupt pin dan input pull up. Interrupt pin digunakan untuk memilih pin yang mana akan dipakai. Sedangkan input pull up adalah penggunaan tegangan 5 volt yang ada di dalam Arduino. Attach interrupt mempunyai tiga parameter, yaitu digital pin to interrupt pin, yaitu pin mana yang akan dipakai. Lalu ada parameter yang bernama blink. Ini merupakan contoh fungsi program yang akan dipanggil ketika interrupt ini aktif, yaitu fungsi blink. Kita bisa mengubah nama fungsi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yaitu change. Ini adalah mode pemanggilan interrupt di pin yang dipilih. Ada beberapa pilihan, yaitu rising, change, falling, dan low. Kita akan pilih rising karena kita butuh pin interrupt terpanggil ketika ada perubahan dari 0 ke 5 volt yang dilakukan oleh tombol. Kita copy saja fungsi pin mode dan attach interrupt-nya. Kita taruh di void setup. Pin mode ini kita akan ubah parameter interrupt pin dengan pin yang akan kita pakai, yaitu pin 2, sehingga kita ubah menjadi 2. Begitu pula di attach interrupt. Lalu untuk blink, yaitu fungsi yang dipanggil ketika interrupt aktif di pin 2, kita ganti dan namai dengan ubah jam. Dan terakhir, parameter change kita ubah menjadi rising. Untuk pin 3 juga sama, kita copy saja dan kita ubah beberapa parameter pin yang dipakai, yaitu pin 3. Dan fungsi yang dipanggil kita namai fungsi ubah menit. Selanjutnya kita program fungsi ubah jam. Nah, ubah jam ini adalah fungsi untuk mengubah jam dengan cara menambah nilai jam 1 digit ketika pin 2 rising, sehingga kita bisa beri program jam satuan sama dengan jam satuan bertambah 1. Untuk ubah menit juga sama, yaitu untuk menambah menit dengan cara menambah menit satuan sama dengan menit satuan bertambah 1. Oke, langsung saja kita upload ke Arduino. Dan ini hasilnya, kita bisa mengubah menit dan jam hanya dengan cara menekan tombol push button. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat jam digital sederhana dengan fitur pengaturan menit dan jam. Namun, ada kelebihan dan kekurangan dari jam digital ini. Kelebihan yang pertama, tidak banyak perangkat keras yang digunakan. Hanya Arduino, 7 segmen, push button, dan kabel. Kedua, pemrograman sederhana seperti library LED control, if else, dan interrupt. Ketiga, jam dan menit yang dapat kita atur. Namun tak luput dari kekurangan, yaitu yang pertama, ketika mati maka jam akan kembali ke jam 0. Kedua, pengubahan jam dan menit terkadang masih loncat digitnya, seperti contoh berikut ini.
Ketiga, perubahan detik tidak tepat 1 detik sehingga lambat laun akan ada pergeseran waktu. Oke, sekian video ini. Terima kasih dan semoga memberi manfaat bagi kita semua.